Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subroto, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2022, Universitas Negeri Jakarta. Mengajar di MA Al-Islam Surakarta, mata pelajaran sejarah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan video pembelajaran sejarah di kelas 11 IPS 1 dengan materi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Untuk Bapak dan Ibu dosen, saya harapkan bisa memberikan nilai, masukan, dan kritik terhadap video pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Gimana kabarnya? Baik, sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kita sambil dulu ya. Kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga acara kita hari ini berkah dan mendapatkan aman dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini saya mau mencoba untuk absen terlebih dahulu. Ini ada beberapa siswa, mungkin ada yang tidak lihat hari ini. Mas Zakaria. Oh iya, Mas Zakaria. Ya, Mas, terus siapa? Kenapa tidak masuk? Sakit. Zakaria sudah sakit. Semoga bagi yang tidak hadir hari ini, ya besok bisa sembuh sedia kala dan bisa menghadiri di tempat kita ini. Ya. Oke, untuk hari ini kita mulai ya. Materi kita adalah perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Mungkin ini ada hubungan dengan pertemuan kita yang kemarin-kemarin. Ada hubungannya ya. Kemarin apa? Materi tentang penjajahan di Nusantara, di mana bangsa Eropa datang ke Nusantara untuk melakukan perdagangan. Dari awal kita perdagangan, ada punya inisiatif untuk menguasai Nusantara. Dalam penguasaan Nusantara ada beberapa daerah yang melakukan perlawanan karena memang di kemudian hari mereka melakukan penjajahan di Nusantara. Nah, pada hari ini kita bahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa di Nusantara. Oke, next. Sebelum kita mulai, saya mau menyampaikan dulu kompetensi dasar kita. Yang pertama, menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat di Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-20. Oke, Mas Yusuf. Yang 4.3, coba dibaca. Mengolah informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat di Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-20 dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Oke, dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Nah, tugas kita sampai di situ nanti. Oke, next. Yang selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi IPK kita. Yang pertama, menganalisis, yang bisa menjelaskan kembali latar belakang sebab-sebab perlawanan Sultan Agung melawan VOC di Indonesia. Kemudian yang kedua, menganalisis usaha yang dilakukan Sultan Agung Tirtayasa menghadapi VOC. Kemudian yang ketiga ya, menganalisis latar belakang dan akibat kekalahan perlawanan Sultan Agung Sultan Nasaruddin melawan VOC. Kemudian yang keempat, menganalisis strategi perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC. Kemudian yang selanjutnya, yang 4.3.1, Mas siapa? Mas Zidan, coba baca yang terakhir. Melalui diskusi kelompok dengan model pembelajaran
saya koreksi ya. Mungkin di sini ada istilah bus group, tapi di sini saya modifikasi model start. Apa gitu start? Maksudnya di sini ada start, kita bentuk seperti bus group sama ya, berkelompok-kelompok. Kita nanti bentuk suatu kelompok, kemudian berangkat presentasi. Kalau bus group tidak ada presentasi. Nah, kalau dalam start model ini ada presentasi, kemudian ada evaluasi dari guru. Masuk di sini, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa ditanggapi oleh siswa dengan jawaban-jawaban yang relevan. Ya. Oke, next. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat melalui pengamatan buku teks dan browsing internet, peserta didik dapat menjelaskan latar belakang perlawanan Sultan Agung melawan PLC. Yang pertama. Yang kedua, melalui pengamatan buku teks dan browsing internet, peserta didik dapat menjelaskan sebab-sebab perlawanan Sultan Agung melawan PLC. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok dan pengamatan buku teks, peserta didik dapat menjelaskan usaha yang dilakukan Sultan Agung Tirtayasa dalam bersaing menghadapi PLC. Yang keempat, melalui diskusi dan presentasi peserta didik dapat menyaksikan bentuk laporan tulisan tentang perlawanan Sultan Agung dan Sultan Nasruddin melawan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Yang kelima, melalui diskusi kelompok pengamatan internet, peserta didik dapat menganalisis perlawanan rakyat Maluku terhadap PLC serta dapat menemukan sikap berpikir kritis, pemecahan masalah, berkolaboratif, komunikasi, dan membangun kreativitas antar kelompok dengan tepat. Nah, di sini nanti tujuan kita melakukan diskusi untuk membangun kolaborasi kerjasama dan komunikasi antar kelompok. Sebelum kita masuk ke materi, ini sama membentuk kelompok-kelompok terlebih dahulu. Ini saya langsung saya tunjuk kelompok-kelompok kita. Yang pertama di sini kelompok A ya. Siapa Mas ketuanya Mas Zidan. Nanti tema kita tentang Mataram Islam. Kemudian di sini kelompok B. Mbak siapa? Mbak Talita tentang temanya Kerajaan Banten. Kemudian yang kelompok 3, ini ketua kelompok siapa? Mbak Farah. Ini tentang tema kita Kerajaan ya Gua-Taluk, Kerajaan Makassar. Kemudian kelompok yang keempat, ini ketuanya siapa? Mbak Kaila tentang Kerajaan Maluku ya. Oke, siap, kelompoknya sudah dibentuk, maka kita masuk ke materi selanjutnya. Anak Agung, untuk selanjutnya seperti kita mengamati gambar ya. Ini saya punya KPD untuk saya berikan kepada Anda semua. Ini berkelompok. Apa gunanya KPD? Anda kerjakan nanti, kemudian setelah dikerjakan dikumpulkan. Kepada saya bisa baca dulu. Jangan lupa ya, dikerjakan. Hari ini dikumpulkan. Oke, setelah KPD saya berikan, Anda lihat dulu di LKPD. Kalau nggak salah di halaman terakhir ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini nanti Anda bisa berikan jawaban di bawah soal itu langsung. Oke. Oke, nanti kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan pada. Sebelum kita memasuki LKPD ya, saya berikan tentang gambaran tentang bagaimana tugas kita. Di sini adalah mengamati gambar. Di sini ada kapal dagang dan juga kapal perang dari negeri Belanda, Belanda. Ini ada beberapa ilustrasi perlawanan rakyat di Maluku. Kemudian ini ilustrasi perlawanan di Raja Banten. Kalian disitu kan, mengapa kok banyak sekali korban dari pihak
pribumi dan juga pihak para penjajah Belanda. Oke, di sini ada gambar juga dari perlawanan Rakyat Makassar terhadap pasukan dari Portugis. Ada ilustrasi bagaimana mereka memerangi. Dan di sini ada foto atau gambar, di situ ada KRC Mataram beserta pasukannya menghadapi PC. Pada saya ini di sekitar Kerajaan Mataram atau ini di daerah Batavia pada saat penyerangan di Batavia. Nah, tadi sudah Bapak bentuk kelompok di sini ada 4 kelompok tugas mereka ya. Yang kelompok A di sini perlawanan Mataram terhadap PC, dan kelompok B tentang perlawanan terhadap PC, dan kelompok C perlawanan Gorontalo, dan kelompok D perlawanan atau Kerajaan Mampu terhadap PC. Nah, tugas Anda di sini adalah mencari informasi yang berkaitan dengan tema masing-masing kelompok. Ya, informasi apa aja di situ? Di sini disebutkan ada pokoknya, proses perlawannya, kemudian usaha besok untuk meredam perlawanan di berbagai daerah. Setelah selesai nanti kita presentasikan oleh ketua kelompok masing-masing di kelas ini. Paham? Oke, kita mulai mencari informasinya melalui internet seperti yang Anda hadapi di depan Anda ada laptop, bisa Anda gunakan untuk mencari informasi. Silakan. 2 kali bos. Sekali aja. Oh, ini bisa. Tidak ada tokoh-tokoh yang terlibat dengan peperangan PLC. Ya memang ini tokoh asal dari mereka juga ada, tapi bukan yang modern ya. Yang itu perlawanan Kerajaan Banten terhadap PLC. Oh bisa. Memang ini dia kirim. Ini perlawanan rakyat Makassar, berarti Gorontalo di internet. Perlawanan Gorontalo melawan Belanda. Masih lemah. Ada 2 orang ya. 12. Di sini masalah Islam perlawanan ya Sultan Agung. Oke, karena waktu kita sudah selesai ya, saya berikan 15 menit selesai, maka saya harapkan Anda semuanya siap untuk presentasi. Siap? Kelompok B, siap? Kelompok C? Siap? Kelompok D, siap? Oke, kita mulai presentasi. Saya tunjuk aja ini kelompok A terlebih dahulu untuk presentasi. Silakan Mas Ijan. Untuk Perlawanan kesetaraan antara Islam. Latar belakang POC melakukan monopoli perdagangan yang merugikan pedagang pribumi. Yang kedua, POC menolak mengakui kedaulatan Kesultanan Mataram Islam di bawah Sultan Agung Hamengkubuwono pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Yang ketiga, POC dianggap sebagai penghambat bagi Sultan Agung dalam mewujudkan cita-citanya. Tokoh utama perlawanan rakyat Mataram terhadap POC adalah Sultan Agung yang menyerang POC di Batavia sebanyak 2 kali pada tahun 1628 dan 1629, namun gagal. Pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono 1645 sampai 1677, Kerajaan Mataram justru memilih bekerja sama dengan POC. Sultan Agung menyerang Belanda di Batavia.
A. Latar belakang 1. Cita-cita Sultan Agung ingin menguasai Pulau Jawa. 2. Di Jepara Belanda merampas sejumlah perahu bangsa Indonesia yang dibalas dengan sebelumnya kantor dagang Belanda di Jepara dan menawan sejumlah orang Belanda pada tahun 1918. 5. Jalannya peperangan. Pertamanya dilakukan blokade ekonomi pada tahun 1928 dipimpin Ti Gaurrekso, Ki Suro Abdul Ki Adipati Mandurejo dan Adipati Kukusonto. Rencananya menyerang dari darat. Ahmadiyah yang menyamar sebagai perahu dagang akan menyerang dari laut. 3. Pada tahun 1629 K.A. Juminah, K.A. Muger dan K.A. Purnaya menyerang dengan kekuatan penuh. C. Akhir peperangan. Kedua serangan mengalami kegagalan dan setelah itu Sultan Agung tidak pernah menyerang Batavia lagi. 2. Mengapa pasukan Mataram dapat dikalahkan? Luar biasa presentasi dari kelompok A. Mungkin dari rekan-rekan teman-teman ini mau memberikan pertanyaan. Ada nggak? Silakan. Ada. Silakan, Mbak. Mengapa Raja Amangkurat I bekerja sama dengan POC? Yang terima kasih. Silakan ditanggapi oleh kelompok A. Semoga bisa menjawab dengan baik. Silakan. Karena untuk merebut dan menduduki tahta kerajaan Mataram Islam Amangkurat, 1. Membutuhkan armada dan logistik yang kuat, maka dipilihlah bekerja sama dengan VOC untuk memulihkan jalan itu. Oke, untuk pertanyaan ini ada jawaban yang bisa memuaskan pas, Mbak. Bisa diterima? Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Silakan, angkat tangan. Ada pertanyaan lagi? Silakan, Mbak. Untuk. Saya dari kelompok C mau menanggapi kelompok A. Oke, silakan. Apa alasan Sultan Agung menyerahkan dagang VOC di Jepara tanggal 18 Agustus 1612? Silakan kelompok A untuk menanggapi. Karena Sultan Agung memiliki cita-cita untuk mempersatukan seluruh Jawa dan mengusir kompani VOC dari Pulau Jawa. Gimana untuk kelompok C? Gimana jawabannya? Puas? Pas. Oke. Untuk kelompok A kita beri aplaus ya. Oke, untuk selanjutnya kita presentasi lagi. Saya pilih kelompok mana ya? Ada 3 B, C, D. Kelompok B aja, silakan untuk kelompok B. Untuk waktu dan tempat kita berikan. Perlawanan rakyat Banten. Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Agung Tirtayasa adalah putra dari Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad, Sultan Banten periode 1640 sampai 1650 dan Ratu Marta Kusuma. Sejak kecil ia bergelar Pangeran Surya, kemudian ketika ayahnya wafat, ia diangkat menjadi Sultan muda yang bergelar Pangeran Dipati. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1651, ia diangkat sebagai Sultan Banten ke-6 dengan gelar Sultan Abdul Fattah Al-Mafaqih. Nama Sultan Agung Tirtayasa berasal ketika ia mendirikan keraton baru di dusun Tirtayasa, terletak di Kabupaten Serang. Sultan Agung Tirtayasa melawan Belanda. A. Latar belakang. Perbedaan pandangan politik terkait dengan Belanda, persoalan putra mahkota, haji atau budaya. B. Jalannya konflik. Pada tahun 1681, Haji mengadakan kudeta, maka Sultan Agung mengepung istana Suro Selat. Yang kedua, dengan bantuan Belanda, Haji diselamatkan dan Haji berbalik melakukan ofensif sedang Agung bertahan di benteng Tirtayasa. Yang ketiga, pada tahun 1683, Tirtayasa dapat dikuasai Agung meloloskan diri ke selatan, tetapi dapat ditawan pada tahun 1683. Beliau ditawan di Jakarta hingga meninggal pada tahun 1692. C. Akhir kekalahan Sultan Agung. Perjanjian Haji Belanda intinya
Banten kehilangan Cirebon dan Belanda mendapat monopoli perdagangan di Banten. Usaha VOC dalam meredam perlawanan di daerah Banten. VOC pada tahun 1684 meminta imbalan dari Sultan Haji untuk menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa Banten menjadi taklukan VOC. Ia harus mengakui monopoli VOC, memberikan hak kepada VOC sebagai satu-satunya pihak yang menangani perdagangan, bersedia mengusir bangsa Eropa ke Pulau Belanda, dan membayar biaya perang ketika menundukkan ayahnya. Oke, untuk kelompok B sudah melakukan presentasi luar biasa ya, kita berikan aplaus terlebih dahulu. Oke, untuk kelompok lain mungkin ada sedikit pertanyaan atau tanggapan terhadap kelompok B yang sudah melakukan presentasi. Silakan yang ingin bertanya. Silakan, ada enggak? Oh iya, kelompok A, silakan untuk kelompok A untuk bertanya. Mohon kelompok B diperhatikan. Baik, saya dari kelompok A ingin bertanya sama kelompok B. Mengapa terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji? Dengan Sultan Haji. Silakan untuk kelompok B menanggapi. Perselisihan terjadi karena Sultan Haji ingin menggantikan Sultan Ageng sebagai penguasa di kerajaan Banten. Oke, untuk kelompok A gimana jawabannya? Was banget. Luar biasa. Oke, untuk kelompok yang lain ingin bertanya, silakan. Silakan. Ada enggak? Kelompok yang lain ingin menanggapi untuk kelompok B, ada? Oh, silakan kelompok B. Ya. Strategi apa saja yang dilakukan Sultan Ageng dalam menghadapi VOC di Banten? Strategi apa saja? Silakan untuk kelompok B untuk menjawab pertanyaan. Strateginya adalah A. Mengundang pedagang dari Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis berdagang di Banten. B. Meluaskan interaksi dagang dengan bangsa Cina, India, dan Persia. C. Mengirimkan beberapa kapal dengan maksud mengganggu VOC di Batavia. D. Membuat saluran irigasi sepanjang sungai ujung Jawa sampai Pontang yang digunakan sebagai suplai penang dan irigasi. Oke, untuk kelompok B tanggapannya. Untuk kelompok B gimana jawabannya? Puas ya? Oke, luar biasa untuk kelompok B, kita berikan aplaus ya. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Dan anak untuk LKPD saya yakin sudah Anda kerjakan. Ini mau saya ambil, jangan khawatir. Tiap LKPD ini saya ada nilai untuk Anda semua. Oke, saya kumpulkan ya. Sambil. Nah, untuk materi hari ini menuju ke materi penutup. Sebelum saya tutup ada kesimpulan materi ini. Saya sampaikan ya tentang materi hari ini tentang kerajaan-kerajaan di berbagai daerah yang melakukan perlawanan. Di antaranya di sini kerajaan Mataram Islam, di mana Mataram Islam itu selalu menggebu-gebu untuk melakukan penguasaan kembali wilayah Jawa ini dari kekuasaan VOC. Dan dari kerajaan Banten, di mana kerajaan Banten ini ingin mendominasi ekonomi di wilayah provinsi Banten yang di mana pengaruh VOC terlalu jauh ke wilayah Banten. Kemudian kerajaan wilayah Gorontalo atau kerajaan Makassar ingin dominasi wilayah perairan di wilayah Jawa. Wilayah Indonesia bagian timur itu adalah milik dari wilayah kerajaan Gorontalo atau kerajaan Makassar, sehingga memang mereka merebut wilayah itu untuk kemakmuran negara atau kerajaan Makassar sendiri daripada dominasi dari kerajaan-kerajaan asing. Untuk wilayah kerajaan Maluku, karena VOC selalu mendominasi wilayah Maluku untuk melakukan ekspansi dan monopoli dagang, sehingga
Kerajaan Maluku melakukan perlawanan terhadap VOC. Mungkin itu yang bisa saya berikan kesimpulan untuk materi hari ini. Ya, semoga Anda bisa memahami dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk hari ini ada sedikit saran yang mungkin evaluasi dari saya. Mungkin suatu ketika tampilan PowerPoint dari saya, mungkin ada presentasi dari anak didik semua bisa lebih baik, lebih meriah, lebih dipahami, dan pertanyaan-pertanyaan itu juga ada antusias gitu, sehingga menanggapi siswa yang lain juga antusias juga. Kemudian untuk Anda, ada beberapa teman atau seorang teman yang memberikan saran untuk materi pelajaran hari ini. Ada? Ada, silakan Mbak. Alhamdulillah Pak, dari pembelajaran hari ini kita jadi lebih tahu mengenai tentang kerajaan-kerajaan yang melawan VOC gitu kan. Untuk kalau boleh kasih saran, nanti untuk pembelajaran selanjutnya bisa di order Pak, bisa di museum atau di tempat lain. Oke, terima kasih atas sarannya, luar biasa. Doakan aja suatu ketika kita bisa order mungkin di taman, di halaman yang lebih menarik lagi pembelajaran kita. Oke, siap ya. Oke, untuk hari ini kita tutup ya dengan bacaan hamdalah dulu. Terima kasih atas partisipasi Anda, atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.